It's all covered in today's China Truths. Mimpi Metro China yang pernah jaya kini runtuh di depan mata kita. Shenzhen Metro baru saja mengungkapkan kerugian finansial yang sangat besar, dan masyarakat biasa mempertanyakan segalanya. Untuk jarak yang begitu pendek, mengapa ada begitu banyak penjaga keamanan? Mengapa kita membutuhkan 2 pos pemeriksaan? Namun di balik krisis kereta bawah tanah ini, tersembunyi tragedi yang lebih besar, real estate. Seorang pemilik rumah yang patah hati mengaku, saya membeli rumah seharga 7 juta RMB. Hari ini harganya hanya 300 ribu. Hanya dalam 8 tahun, 7 juta RMB lenyap begitu saja. Yang lain berteriak, saudara-saudaraku, langit telah runtuh. Kami membayar 16.000 RMB per meter persegi tahun lalu. Sekarang sudah turun menjadi 12.000. Kami kehilangan 400.000 RMB dalam waktu kurang dari setahun. Suami saya dan saya hancur. Kami tidak ingin hidup lagi. Selama lebih dari 2 dekade, kereta bawah tanah diagungkan sebagai simbol kemajuan sebuah kota. Pemerintah daerah berlomba-lomba membangun lebih banyak jalur, menghabiskan miliaran untuk menunjukkan modernisasi. Setiap stasiun baru adalah pencapaian politik, bukti kekuasaan dan kesuksesan. Namun di balik kereta yang mengkilap dan papan reklame yang berkilauan, kebenaran tersembunyi. Kerugian tak berujung dan utang yang menghancurkan. Ambil contoh Beijing. Setiap pintu keluar kereta bawah tanah memiliki hingga 7 pos pemeriksaan keamanan. Bayangkan 4 pintu keluar di setiap stasiun. Itu berarti hampir 30 penjaga per giliran kerja. 2 giliran per hari berarti 60 penjaga. Termasuk yang sedang cuti, totalnya meningkat menjadi 84 orang per stasiun. Kalikan dengan 646 stasiun di Beijing, dan Anda akan melihat lebih dari 55.000 staf keamanan. Hanya upah mereka saja menghabiskan 11 juta RMB setiap hari. Sementara itu, pendapatan penumpang harian hanya sekitar 31 juta RMB. Lebih dari sepertiga pendapatan hilang hanya untuk biaya keamanan, bahkan sebelum mempertimbangkan biaya kebersihan, masinis, staf tiket, pemeliharaan, atau listrik. Tidak heran kereta bawah tanah ini tenggelam dalam kerugian, dan biaya konstruksi sangatlah besar. Shanghai Metro Jalur 19 menelan biaya 2 miliar RMB per kilometer, jauh lebih tinggi dari rata-rata global. Ekspansi demi ekspansi tanpa perencanaan nyata telah membuat pemerintah daerah terpuruk dalam utang. Jadi, mengapa kota-kota terus membangun? Jawabannya menakutkan. Ini tidak pernah tentang penumpang. Ini tentang real estate. Selama 20 tahun, kereta bawah tanah bukanlah proyek transportasi. Mereka adalah proyek real estate yang menyamar. Bangun kereta bawah tanah, harga tanah naik, pengembang bergegas masuk, membangun apartemen, menjual dengan harga selangit. Keuntungan dari real estate menutupi lubang finansial kereta bawah tanah. Shenzhen Metro pada tahun 2022 memperoleh 3,6 miliar RMB dari tiket, tetapi 16 miliar yang mencengangkan dari real estate. Wuhan Metro 3,1 miliar dari tiket, 5,3 miliar dari real estate. Perusahaan-perusahaan ini sebenarnya bukan penyedia transportasi. Mereka adalah pengembang properti yang mengenakan topeng operator metro. Namun kini, gelembung properti China telah pecah. Model ini tidak lagi berfungsi. Harga rumah anjlok, pembeli menghilang, dan keuntungan yang dulunya melimpah yang memberi makan sistem kereta bawah tanah telah menguap. Dampaknya sangat brutal. Shanghai Metro telah memulai PHK skala besar. Lebih dari 2.000 karyawan, kebanyakan berusia 40-an dan 50-an, adalah yang pertama dipecat. Mengapa? Karena staf yang lebih tua mendapatkan upah lebih tinggi, antara 8.000 dan 15.000 RMB per bulan. Dengan mengganti mereka dengan lulusan baru yang hanya menghasilkan 4.000 RMB, perusahaan menghemat lebih dari 100 juta RMB setiap tahun. Seorang pekerja senior mengungkapkan, kompensasi terdengar murah hati, gaji dolar, tax, and, plus 5 dolar bulan ditambah 10.000 RMB tunai, tetapi pada kenyataannya di Shanghai, uang ini hanya menutupi biaya hidup dasar selama sekitar 3 tahun. Bagi pekerja parubaya, mencari pekerjaan baru hampir mustahil, dan mimpi buruk baru saja dimulai. Pejabat Shanghai Metro mengakui bahwa pada tahun 2028, sebagian besar jalur akan bertransisi ke kereta tanpa masinis. Petugas stasiun, pekerja outsourcing, bahkan lebih banyak staf akan digantikan oleh AI. Jadi, sementara perusahaan membanggakan peningkatan teknologi, ribuan keluarga dilemparkan ke dalam keputusasaan. PHK terhadap 2.000 pekerja hanyalah permulaan. Apa yang dimulai sebagai simbol kebanggaan China atas modernisasi, jaringan metronya yang luas, telah menjadi simbol keruntuhan. Kebenaran terungkap, kereta bawah tanah dibangun di atas keuntungan real estate yang rapuh. Real estate kini telah meledak, dan dengan AI menggantikan pekerja manusia, keluarga biasa yang membayar harganya.
Inilah kenyataan pahit yang dihadapi China hari ini. Metro-metro merugi miliaran. Pemilik rumah terjebak dalam pasar perumahan yang runtuh, dan pekerja dibuang atas nama efisiensi. Mimpi kemajuan telah berubah menjadi mimpi buruk utang, keputusasaan, dan janji yang dilanggar. Bahkan pekerjaan yang dulunya dianggap stabil, seperti di kereta bawah tanah, kini terancam. PHK menyebar kemana-mana. Lihat ponsel Anda. Mengapa begitu banyak orang parubaya tiba-tiba membuat video? Bukan karena mereka menyukai self-media. Itu karena mereka tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, dan tidak punya pilihan lain. Pada tingkat ini, bagaimana mungkin ada orang yang merasa aman membesarkan anak, kecuali anak Anda adalah seorang jenius super? Masa depan apa yang akan mereka miliki dalam ekonomi yang runtuh? Mari kita ambil Shenzhen Metro sebagai contoh. Selama bertahun-tahun, perusahaan ini diagungkan sebagai perusahaan kereta bawah tanah paling menguntungkan di China. Namun pada tahun 2024, semuanya runtuh. Perusahaan melaporkan kerugian mengejutkan sebesar 33,4 miliar yuan dalam satu tahun, defisit pertamanya dalam satu dekade. Dan alasannya bukan karena jumlah penumpang yang lebih sedikit. Tahun lalu, Shenzhen Metro mengangkut lebih dari 3,1 miliar penumpang, rekor tertinggi. Bisnis metronya justru tumbuh, menghasilkan hampir 13 miliar yuan pendapatan, naik 26,7%. Jadi, mengapa kerugiannya sangat besar? Jawabannya terletak pada real estate dan satu perusahaan, Vanke. Kembali pada tahun 2017, Shenzhen Metro menggelontorkan 66,4 miliar yuan untuk mengakuisisi 27% saham Vanke, menjadi pemegang saham terbesarnya. Selama bertahun-tahun, ini tampak seperti langkah yang brilian. Dari 2017 hingga 2022, Vanke membayar 19,2 miliar yuan dividen kepada Shenzhen Metro, menjadikannya satu-satunya perusahaan kereta bawah tanah yang menguntungkan di China, sementara yang lain merugi. Tapi kemudian datanglah penurunan real estate China. Penjualan rumah anjlok, utang meledak, dan bahkan Vanke, yang dulunya salah satu pengembang paling kuat, jatuh ke dalam krisis. Pada tahun 2023, Vanke mencatat kerugian bersih sebesar 49,5 miliar yuan. Dan karena Shenzhen Metro telah mengikat nasibnya dengan Vanke, ia juga ikut terseret. Pikirkan tentang ini. Dari 2019 hingga 2023, Shenzhen Metro memperoleh total 27,3 miliar yuan keuntungan. Namun pada tahun 2024 saja, mereka kehilangan 33,4 miliar yuan, menghapus keuntungan 5 tahun hanya dalam 1 tahun. Mengapa? Karena Shenzhen Metro terjebak. Dengan investasi yang begitu besar di Vanke, mereka tidak bisa mundur. Jika Vanke runtuh, investasi 66,4 miliar yuan itu menguap dalam semalam. Kerugiannya akan tak tertahankan. Jadi alih-alih mundur, Shenzhen Metro malah menuangkan lebih banyak uang, mati-matian berusaha menjaga Vanke tetap hidup. Hanya dalam 9 bulan pertama tahun ini, Shenzhen Metro telah meminjamkan uang kepada Vanke 8 kali berbeda, total 25,9 miliar yuan. Itu setara dengan membakar gundukan kecil 100 juta yuan hampir setiap hari. Seorang blogger mengatakannya dengan belak-belakan, setiap kali kita naik kereta bawah tanah, kita tidak hanya membayar untuk perjalanan. Kita membantu Vanke bertahan hidup. Dan inilah kenyataan kejamnya. Shenzhen Metro bukan lagi sekadar operator kereta bawah tanah. Mereka telah menjadi garis hidup bagi raksasa real estate yang gagal. Sejak 2017, mereka telah menginvestasikan hampir 100 miliar yuan ke Vanke. Hari ini, saham Vanke menyumbang lebih dari 10% dari total aset Shenzhen Metro. Sunk cost, biaya hangusnya sangat besar sehingga tidak ada jalan untuk kembali. Dengan kata lain, kereta bawah tanah berdarah, bukan karena orang berhenti naik kereta, tetapi karena ia mempertaruhkan masa depannya pada real estate. Dan sekarang baik kereta bawah tanah maupun penumpangnya terseret ke dalam keruntuhan perumahan China. Kapan Vanke akan keluar dari mimpi buruk ini? Saat ini, ia tenggelam semakin dalam. Hanya dalam paruh pertama tahun ini, Vanke merugi 11,9 miliar yuan yang mengejutkan. Penjualan anjlok hampir 50%. Bahkan dengan Shenzhen Metro yang terus-menerus menggelontorkan uang, perusahaan ini hampir tidak bisa bertahan. Tanpa garis hidup itu, Vanke pasti sudah lama mati. Tapi inilah bagian yang menarik. Shenzhen Metro sendiri sedang kehabisan darah. Pada tahun 2024, mereka mengangkut 3,1 miliar penumpang, tertinggi di China, namun masih mencatat kerugian lebih dari 30 miliar yuan.
Bagaimana itu mungkin? Kebenarannya brutal. Shenzhen Metro mempertaruhkan segalanya pada real estate. Kereta bawah tanah bukan hanya transportasi. Mereka adalah mesin spekulasi lahan raksasa. Logikanya sederhana. Bangun jalur kereta bawah tanah, dorong harga tanah, jual tanah, dan gunakan uangnya untuk menjaga sistem tetap hidup. Selama harga rumah tidak pernah jatuh, mesin pencetak uang ini tidak pernah berhenti. Tapi sekarang gelembungnya telah pecah. Ambil Foshan sebagai contoh. Sebuah kota dengan hampir 10 juta penduduk. Namun metro jalur 3 melewati komunitas 200.000 orang dan masuk ke pinggiran kota yang kosong hanya untuk melayani proyek perumahan yang baru. Dan apa hasilnya? Tingkat hunian kereta bawah tanah di bawah 10%. Bahkan dengan subsidi besar-besaran, kota-kota seperti Chongqing masih kehilangan ratusan juta tahun demi tahun. Ini bukan hanya perencanaan yang buruk, ini adalah pertaruhan yang berbahaya. Pada tahun 2005, kereta bawah tanah Chongqing hanya sepanjang 13 km. Pada tahun 2024, meledak menjadi hampir 500 km, tetapi stasiun seperti jalur Bong hampir tidak melihat 19.000 penumpang, sementara biaya pemeliharaan melonjak ke stratosfer. Sekarang permainan kursi musik telah berakhir. Keuangan lahan hilang. Kereta bawah tanah menghadapi hanya 3 nasib. Menaikkan harga tiket seperti Hong Kong. Ditutup seperti proyek tram Zhuhai senilai 3 miliar yuan. Atau memutus daya seperti Foshan untuk menghemat setiap sen. Tapi inilah gambaran yang lebih besar. Ini bukan hanya tentang kereta bawah tanah. Ini adalah kisah seluruh era yang didorong oleh gelembung. Ketika pasar perumahan runtuh, itu tidak hanya melenyapkan pengembang dan kereta bawah tanah. Itu menghancurkan orang biasa. Seorang pemilik rumah berbagi mimpi buruknya. Dia menjual apartemennya dan kehilangan 1,15 juta yuan dalam waktu kurang dari 3 tahun. Uang muka, pembayaran hipotek, dan biaya renovasi semuanya lenyap begitu saja. Dia menurunkan harga jualnya lagi, dan ketika kesepakatan akhirnya ditutup, satu-satunya uang yang tersisa hanya cukup untuk melunasi bank. Semuanya hilang. Inilah biaya sesungguhnya dari mimpi properti China yang runtuh. Bukan hanya perusahaan yang bangkrut, tetapi jutaan keluarga yang menyaksikan tabungan hidup mereka menghilang dalam semalam. Silakan bagikan pendapat Anda di bagian komentar di bawah. Dan jangan lupa berlangganan channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru. Dan terima kasih telah menonton.